Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang terus melakukan intensifikasi pengawasan kosmetik di Sumatera Selatan tahun 2024. Pengawasan kosmetik ini dilakukan sejak 19 hingga tanggal 23 Februari tahun 2024. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers BBPOM di Palembang Jalan Gubernur Haji Bastari, 15 Ulu Jakabaring, Palembang pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024 bersama Teddy Irawan, MSI Apoteker, PLT Kepala BBPOM. Akuirina Leonora, Kepala Bidang Pemeriksaan BBPOM. Taufik dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, dan Heni perwakilan dari Dinas Perdagangan Sumsel. Teddy Wirawan, PLT Kepala Balai POM Palembang, dalam penjelasannya mengatakan bahwa keinginan masyarakat untuk memperbaiki penampilan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan kosmetik. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan di industri kosmetik sangat populer dan berkembang tidak hanya di industri kosmetik tetapi juga dalam penjualan kosmetik. Terlebih lagi karena keinginan manusia untuk selalu tampil sempurna seringkali dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang ada untuk diedarkan kepada masyarakat, sehingga minat masyarakat terhadap perawatan kecantikan di klinik semakin meningkat. Hal ini disebabkan konsumen pada umumnya tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk dibuat, bagaimana cara pembuatannya, dan strategi pemasaran apa yang digunakan untuk mendistribusikannya. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk melindungi masyarakat. Potensi pelanggaran kosmetik mencakup kosmetik palsu dan ilegal yang mengandung bahan berbahaya, pernyataan menyesatkan. Balai Besar POM melaksanakan intensifikasi pengawasan kosmetik berupa krim racikan, skin whitening cream, facial wash, body lotion dan serum pada tahun 2024 sebanyak 28 sarana, dari Palembang 15 sarana. Ogan Komering Ilir 2 sarana dan Uku Timur 1 sarana, dan temuan 26 item produk kosmetika tanpa izin edar, dengan total harga Rp39.904.000. Hal ini dibuktikan melalui usaha di bidang kecantikan dan kosmetik yang kian menjamur, seperti klinik, salon, spa, toko kosmetik dan reseller atau agen semakin banyak dijumpai, jelas. Akuirina Leonora, Kepala Bidang Pemeriksaan BBPOM menjelaskan, tujuan dari kegiatan ini, terlaksananya pemeriksaan fasilitas distribusi kosmetik dengan lokus dan fokus pada klinik kecantikan dan agen reseller kosmetik kontrak secara nasional dan serentak, diperolehnya profil kepatuhan klinik kecantikan dan agen reseller kosmetik kontrak sebagai fasilitas distribusi kosmetik terhadap ketentuan pengawasan peredaran kosmetik, diperolehnya gambaran modus pelanggaran peredaran kosmetik yang terjadi pada klinik kecantikan dan agen reseller kosmetik. Kita lakukan mapping awal dari hasil track record. Kemudian kami datangi kabupaten dan sarana tersebut memastikan kembali apakah ada produk yang tidak memenuhi syarat lagi dari hasil pemeriksaan sebelumnya atau pemeriksaan rutin. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan juga sarana-sarana lain yang bisa jadi memenuhi ketentuan lain. Kita lihat compliance-nya, masih nggak ada compliance atau patuh nggak. Nah, dari hasil pengawasan kita di Kota Palembang, Oki dan Bukit Timur, kami lakukan terhadap 28 sarana, di mana yang memenuhi persyaratan adalah 11 sarana dan 7 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Tidak memenuhi ketentuannya adalah di sini semuanya kami temukan adalah tanpa izin edar. Yang ada di depan kita adalah ini produk tanpa izin edar salah satu klinik yang ada di Kota Palembang, di mana ini diserahkan ke kami, ke petugas untuk nanti kita lakukan pemusnahan. Nah, klinik ini kalau tidak salah baru ya, klinik yang baru. Nah, jadi klinik yang terkenal dan kita lakukan pemeriksaan sebagai langkah pembinaan tentu
tentu saja produk-produk yang tanpa izin edar sesuai prosedur kita dalam ranah pembinaan ini kita lakukan pemusnahan, bukan ranah penindakan. Kalau ranah penindakan Pak Teddy udah yang ngeyel kan, yang berulang kali ya dikasih sanksi administrasi, tidak sembuh-sembuh penyakitnya. Nah ini tim Pak Teddy yang turun. Nah jadi kalau tim kami yang turun tentu saja ranahnya dalam pembinaan kita lakukan pemusnahan, apakah di tempat ataukah penyerahan ke petugas untuk dilakukan pemusnahan. Dr. RM Taufik Husni, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumsel, YLKI, dalam pernyataannya, ia lebih lanjut mengatakan bahwa maraknya klinik kecantikan dan kosmetik viral yang dijual melalui sistem pemasaran tradisional, seperti agen dan reseller, serta memperpanjang rantai distribusi kosmetik sebelum sampai ke konsumen, menimbulkan celah bagi konsumen. Diyakini bahwa orang lebih mungkin untuk terinfeksi. Merajalelanya kosmetika ilegal, kosmetika yang mengandung bahan-bahan terlarang seringkali sulit diperoleh sehingga tidak dapat dilacak sehingga menimbulkan potensi pelanggaran oleh pelaku dalam rantai distribusi, antara lain, penjualan produk ilegal, produk palsu, penambahan bahan terlarang pada kosmetik, dan lain-lain. Dengan melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap kosmetika yang terfokus dan tepat sasaran berupa fasilitas klinik kecantikan, pusat kecantikan, kosmetika ilegal dan atau kosmetika yang mengandung bahan terlarang dan atau berbahaya, yang oleh pemerintah dalam hal ini BBPOM melarang penggunaan kosmetik berbahaya tersebut, YLKI berupaya berperan aktif dalam memutus rantai permintaan dan pasokan, dihimbau kepada masyarakat Sumsel jika mendapatkan atau mengetahui bila produk kecantikan tersebut tidak layak atau tidak standar maka segera melaporkan atau mengadukan ke YLKI. Tidak ada jaminan keamanan tentunya ya, dari pihak klinik untuk konsumsi bagi kesehatan kulit konsumen. Nah, maka dari itu kami mengimbau kepada masyarakat agar hati-hati dan tentu dengan teliti untuk kita semua pengen mempunyai wajah yang sehat, yang segar, apalagi dilihat orang agak ngejreng begitu cantik, tapi apabila penggunaan bahan kosmetik yang digunakan oleh klinik kecantikan itu bermasalah dalam artian tidak punya sertifikat mutu dan izin edar dari Badan POM, maka